Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Masih ketemu lagi dengan saya di RL Chess. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi untuk membahas partai saya ketika bermain di Singapore Chess Festival. Kali ini dari kategori antar tim, teman-teman. Karena di Singapura ini kemarin saya mengikuti catur Fisher Random 960, saya juara 1, kemudian di tim juga juara 1. Nah, ini salah satu partai terbaik saya. Dari 7 babak saya mengumpulkan 6,5 poin, hanya 1 kali remis. Di babak terakhir saya berhadapan dengan pecatur tuan rumah juga dari Singapura, memegang buah putih kembali, dan teman-teman akan saksikan ketika saya menghadapi pembukaan All Benoni. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari sini, karena kalian bisa gunakan permainan ini ketika kalian pegang buah putih melawan pemain hitam dengan gaya All Benoni. Selamat menyaksikan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sebagai pemain putih, saya melakukan langkah D4 yang niatnya adalah untuk bermain dengan London System. Ternyata lawan saya Tai Yixiang, nah ini jangan sampai salah baca guys. Dia menjawab dengan langkah C5. Ya, of course, tidak disarankan untuk bermain dengan gajah F4 dalam posisi ini. Apa jawaban saya? Ya, saya menolak dan saya melangkahkan langkah D5, teman-teman. Setelah langkah D5, Tai Yixiang memainkan langkah E5. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini merupakan pembukaan Benoni lama atau All Benoni dengan langkah E5 ini. Bagaimana kita melanjutkan sebagai pemain putih? Nah, karena permainan ini biasanya menyajikan permainan yang cukup rapat. Hitam akan memiliki ide dengan langkah D6, kemudian F5, kuda ke petak F6, kemudian gajah E7 dan rokade pendek. Pastinya akan sangat solid. Nah, gimana kalau misalkan kita akan pukul dengan en passant? Apakah ini menguntungkan? Ya, kalau en passant biasanya akan dijawab dengan pion F makan E6 dan hitam akan memiliki 2 pion center, guys. Kemudian dia akan memplot kuda F6 dan gajah D6. Saya sih nggak terlalu suka ya kalau misalkan hitam memiliki ide seperti itu. Oleh sebab itu, saya di sini lebih pilih langkah dorong pion M4. Kemudian hitam menjawab dengan langkah D6. Kemudian putih, saya kuda C3. Hitam kuda F6, saya kuda F3. Hitam gajah E7, putih H3. H3 selain mencegah gajah ke petak G4, kalian akan lihat apa tujuan dari langkah H3. Yes, hitam memilih rokade pendek, kemudian saya melangkahkan G4. Nah, karena saya tahu tujuan dari hitam adalah untuk membongkar dengan F5, so saya langsung terang-terangan untuk mencegah langkah F5 itu. Setelah G4, hitam kuda E8, putih kuda D2. Ya, manuver saya lakukan untuk ke petak C4 dan E3, kemudian F5, mengincar pion D6. Dan biasanya akan ditemani dengan langkah 6 untuk mencegah B5. Setelah kuda D2, hitam G6. Nah, hitam ini Tai Yixiang coba terus memaksakan untuk membongkar dengan langkah F5. Saya merespon dengan taktis benteng G1. Ya, nggak bisa F5 karena akan ada pinning dari benteng G1. Hitam memiliki ide kuda G7. Tujuannya masih sama untuk langkah F5. Saya jalan kuda C4, hitam F5. Kemudian saya menjawab dengan pion G makan F5, pion G makan F5, dan gajah H6. Ancam kuda G7, hitam benteng F7. Nah, teman-teman, kalau jadi pemain putih, kira-kira kalian akan pilih langkah apa, teman-teman, dalam posisi ini? Kalau kalian jadi saya ya. Kalau kalian lihat evolution bar-nya juga putih di sini udah unggul. Yes, saya melangkahkan menteri ke petak H5. Langsung mengincar ke bagian raja hitam. Tidak bisa dimakan karena ada pinning. Hitam bukannya menahan, tapi dia malah balik menyerang dengan gajah ke petak H4. Nah, ini sangat rumit di sini. Dan sebenarnya kalau lihat dari pembahasan dengan engine catur, di sini ada langkah menarik yang saya lewatkan. Dan ada langkah spektakuler kalau kalian bisa menganalisa dengan cermat, teman-teman. Kira-kira ada langkah apa ya?
Ya, ada langkah menteri makan benteng guys. Dikatakan ini akan membuat putih jadi menang. Apabila raja makan menteri, maka akan ada benteng makan G7. Kemudian hitam, kalau menurut saya akan raja ke petak F6. Nah ini malah bisa dilanjutkan dengan pion E makan F5. Apabila gajah F5, putih akan bisa melanjutkan dengan kuda atau gajah ke petak E2. Apabila kuda sukswang ya, apabila gajah G6, putih akan lanjutkan dengan kuda E3. Ya, idenya adalah untuk skakmat ke petak. G4 kemudian gajah ke petak D3 ya. Ya, tapi kalau secara permainan tidak mudah menemukan ini, so saya tidak memilih ini, tapi saya lebih memilih sabar. Ketika gajah H4, saya memancing dengan langkah rokade panjang. Yes, memberikan pion di petak F2. Hitam kemudian ambil, gajah makan pion F2, dan barulah di sini saya menteri makan benteng. Boom. Raja makan menteri, benteng makan kuda skak. Ya, kalau rajanya ke petak F8, akan ada open skak dengan benteng ke petak D7. Dan saya akan unggul dengan 1 perwira ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara hitam 1, 2, 3, 4. Ya, 1 perwira. Saya unggul 1 kuda, guys. Nah, kemudian hitam lebih memilih raja ke petak F6. Ya, apa jawaban putih? Ya, saya gajah G5. Mendapatkan menteri kembali dan unggul 1 perwira. Sebenarnya di sini sudah kalah ya, karena pion D6-nya juga jatuh, tapi hitam masih lanjutkan dengan kuda A6. Kemudian saya ambil pion D6, dan kemudian hitam masih melanjutkan juga, tapi saya rasa teman-teman juga kalau melanjutkan ini udah pasti bisa menang ya teman-teman. Nah inilah yang terjadi di partai babak terakhir, Tai Xixiang melawan Mansur Rahman. Gimana menurut teman-teman langkah menteri makan benteng? Jangan lupa dukung terus RL Chess. Dan mudah-mudahan dapat hasil yang lebih baik lagi di Singapura di kategori berikutnya, yaitu perorangan catur standar, teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya. Oh iya, permainannya adalah 15 menit plus 10 detik ya, teman-teman. Maju terus untuk Catur Indonesia. Catur Yes, Indonesia Jaya. Yeay.